Dajjal itu pasti jemput kita datang dengan sesuai kebiasaan kita, Masya Allah. Jadi hati-hati yang kebiasaannya apa, nanti ya meninggalnya nggak jauh dari itu, sudah pasti. Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri orang-orang yang soleh, orang-orang yang sering dakwah, saya lihat meninggalnya juga nggak jauh dari kitab dakwah. Gitu. Itu sesuai janji Allah. Orang-orang yang sering zina, dia nggak akan jauh-jauh dari zina, mungkin nggak jauh dari tempat tidur, atau dari apa yang menurut dia itu nggak baik. Oke Pak Yo. Seperti itu. Siap. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah di seluruh Nusantara. Kita berkunjung ke salah satu pionir perjualbelian mobil bekas di Yogyakarta. Dahulu kala tahun 2010, showroom ini showroom yang cukup kondang karena dengan prestasinya yang begitu banyak di finance in Yogyakarta. Showroom ini adalah showroom Bintang Rosa Motor. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama yang si empunya showroom di perumahan Permata Estate, tepatnya di sebelah barat rumah Duta Ceylon Seven. Itu vokalisnya Ceylon Seven, rumahnya sebelah baratnya showroomnya, atau tepatnya di belakang showroom KW Motor. Ini ada beberapa stok di sini, ada Espas. Ini Espas warna silver. Ini masih banyak orinya ini. Kaleng. Nanti kita tanya harganya berapa. Dan ini ada Elf Microbus yang F. Dan ini ada Avanza E tahun 2016. Dan ini ada All New Civic 1.8. Mas Haji Eko Bersiantoro. Nah, ini sekarang badannya seksi, bukan karena sakit atau apa, tapi karena hobi apa Mas? Ini dia hobi yang baru, sepeda. Ya Mas Eko, ini sekarang Pak Haji Eko nih. Mas yang ujung itu Espasnya tahun berapa Mas? Mana? Espas. Espasnya tahun 2000. Tahun 2000 itu berapa Mas? Espasnya tahun 2000 harga 30 juta. Terus depannya itu apa itu elfnya? LWB itu long L 2015, karoseri roda. Karoseri roda itu berapa Mas? 15 penumpang 225. Platnya itu hitam apa Hitam. kuning ya? Hitam ya? Hitam. Terus Paten terucuk. Terus ini All New Civic-nya Mas? 2012. 18 Matic. Manual. Oh, manual ini, langka Ya, ini. Wah, tipe FB. FB langka ini. Ini berapa Mas? Ini harga di 169. Wah, murah ini. Jual murah. ini. Kondisi pajak on itu? Gimana? Apa adanya? Pajaknya Ini hidup. on. Atas Pajak hidup. namanya sepupu saya. Oke, yang sebelahnya ini Avanza E 2016 ya? 2016 tipe E. Berapa itu Mas? 126 mintanya. 126 juta. Sudah update pelek casing sama fog lamp. Iya. Sedikit cerita, Mas Eko ini salah satu sosok yang berjasa sekali dalam hidup saya barangkali, karena adanya Mas Eko saya bisa survive di di perusahaan ya Mas ya. Sebelumnya Mas Eko dulu tuh showroomnya rumahan jual dalam sebulan itu pernah ya Mas, waktu itu rekor sampai 30 unit. Yeah. 30 unit dan penjualan kreditnya hampir kurang lebih antara 20 sampai 25 unit. Pokoknya kalau di leasing mana aja di Jogja pasti BFM ini nomor 1. Sekarang Mas Eko itu, ya ini buat pelajaran saya juga, Mas Eko itu sekarang sudah insya Allah nggak jualan kredit lagi ya Mas ya. Insya Allah nggak jualan kredit. Kalaupun jualan kredit yang syar'i, yang sesuai syariah Islam. Ya banyak hal. Nanti kita belajar sama Mas Eko kenapa kok bisa banting setir seperti itu. Terus nanti bakalan kita dengar penjelasan dari Mas Eko. Monggo Mas. Saya mau
hijrah untuk tidak berkecimpung di dunia finance dunia finance ataupun dunia yang jelas-jelas diakui di Al-Quran bahwa itu menantang perang sama Allah dengan ayat-ayatnya. ya. Otomatis disitulah bahwa keberkahan hidup ini saya kira nggak cuma materi, dimana keberkahan hidup ini menurut saya yang saya alamin sekarang ya, kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat dengan tanpa riba, intinya tanpa melanggar syariat yang sudah ditentukan. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi kalau saya sendiri merasakan bahwa sekarang lebih tenang, lebih lebih punya segalanya bagi saya. Kalau dulu kita dapat refund mungkin sebulan 100 juta, tapi buat saya sendiri ternyata juga nggak bisa tenang dengan kita nggak punya refund, tapi kita punya perasaan punya perasaan mantap bahwa kita itu setiap harinya pasti ada penghasilan yang tentunya di situ ada keberkahan. Itu yang saya rasakan. Ya, saya jamin kalau kita mengikuti syariatnya dengan menjauhi riba, pasti kita akan tenang, kita akan damai, serasa kita nggak punya tanggungan. Dengan artinya tanggungan itu tanggungan terhadap keluarga, terhadap anak yang mana kita asupin mereka dengan makanan atau minuman dari hasil kita yang tidak benar. Mungkin seperti itu. Mungkin ya buat Mas Taufik juga ini semoga cepat nikah, karena saya kira dia masih sukut dunia dengan berbagai ambisinya. Semoga bisa dunia kita dapat dengan kita mempelajari ataupun berpegang pada tujuan akhirat. Sebagai gambaran aja teman-teman, jadi Mas Eko ini adalah sosok yang mengajak saya waktu itu untuk berangkat haji lewat produk Bank Syariah Mandiri ya Mas ya. Ya. Itu tahun 2012 kita daftar dan alhamdulillahnya 5 tahun kita langsung berangkat, nggak kayak sekarang sampai nunggu puluhan tahun. Ya, Inilah Mas Eko Pujiantoro, orang asli Jogja, nikah dapat orang Klaten, anaknya ulama besar Muhammadiyah, Mbak Eti namanya. Udah haji juga berdua mereka kemarin di tahun 2017. Ya, dari hasil pelajaran yang dulu itu memang kita ke bawah dengan kondisi perdagangan yang bersaing dan ingin maju. Ternyata dengan ingin majunya itu cuma maju sesaat saja, artinya majunya itu bukan maju abadi, karena kita masih berkecimpung dengan riba tersebut. Dan bahkan dulu kita bisa memutarkan uang-uang itu dengan tidak ada masalah, dalam artian semuanya beres, semuanya bisa jalan, semuanya bisa terpenuhi, kewajiban bayar angsuran pun bisa. Tapi ternyata itu semua juga hasilnya, endingnya pasti kita merasakan tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan. Kalau yang lainnya yang sudah pasti kita akan menghadapi kehancuran kalau diterus-teruskan, dan itu pasti nggak mungkin, itu tinggal nunggu waktu aja, giliran saja. Iya. Dan saya pegang teguh sama ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu bahwa satu, itu kita pasti siangnya seperti orang gila, kalau malam kita juga seperti orang bingung. Oke. Itu kalau kita punya utang. Yang kedua, tentunya sudah jelas bahwa kita sama dengan berzina dengan ibu kita sendiri. Bahkan disebutkan beberapa ulama lebih dari 10 kali berzinanya dengan ibu kita sendiri. Yang ketiga, kita sendiri juga pastinya mendapatkan semua dari hasil perdagangan atau transaksi itu pasti ada puncaknya. Setelah puncak itu kita nggak akan bisa lebih puncak itu lagi, dan kita pasti akan turun dan hancur, udah pasti itu. Nanti coba aja kalau Mas Taufik masih mau melanjutkan, bisa merasakan puncaknya seberapa. Kalau sudah bisa merasakan puncaknya, berarti itu udah nggak puncaknya lagi, jadi siap untuk terprosok ke jurang kehancuran. Itu udah pasti itu.
Insya Allah. Dan yang keempat, sudah jelas di ayat Al-Quran itu bahwa kita itu berperang sama Allah kalau kita masih melanjutkan riba itu, walaupun kita sebagai pencatatnya atau penulisnya atau ya orang yang bekerja di situ lah, intinya orang yang masih memanfaatkan lingkungan dari gaji, dari komisi ataupun dari pendapatan yang didapat itu. Ya ini umum Mas Taufik belum menafkahi anak dan istri, insya Allah moga-moga tetap berjalan. Amin. Teman-teman saya yang di Expang itu, yang di apa namanya, di kajian kita itu, kalau melihat tuh masya Allah, dia tuh dapat ketenangannya walaupun dia cuma berjualan cilok pakai motor. Saya heran, mereka tuh punya aset yang masih di bank itu minta tolong dijualkan, dia nggak akan berpikir panjang lagi, padahal udah punya anak istri. Mereka berjualan roti, mereka berjualan dengan berbagai cara yang menurut saya bagi orang mungkin pasti dipandang sebelah mata, tapi bagi kita yang sudah mengerti ini semua dan merasakan ilmu yang apa namanya, yang membawa kita bahwa itu tuh memang benar-benar sebuah kerja yang dapat berkah. Itu merasakan, bahwa bisa merasakan, lihat mereka jualan aja kita bisa merasakan ini orang pasti tenang sekali hatinya, dan hasil seberapapun dia akan pasti cukup. Mungkin seperti itu Mas. Ya moga-moga kita bisa menjalankan syariatnya dan kita menjauhi larangannya. Amin. Bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibalik ya, amar mungkar nahi ma'ruf. Intinya kita di sini cuma bisa apa namanya, mengingatkan dan bisanya mengungkapkan, Karena umur orang nggak ada yang tahu ya Mas ya. umur orang nggak ada yang tahu. Teman-teman saya kuliah, teman-teman saya SMA sudah beberapa menghadap Allah dengan berbagai apa namanya, berbagai sakit ataupun berbagai keadaan waktu meninggal, karena sudah jelas juga di ayat Allah juga bahwa kita pasti akan menemui mati atau umur itu kalau rezeki kita sudah habis. Jadi kalau kita rezeki kita sudah habis, dengan melorot-melorot tadi hati-hati, kalau melorotnya karena riba itu bisa jadi hancur, malah sekalian habis gitu. Dalam artian rezeki habis artinya ini meninggal. Itu masya Allah. Intinya pokoknya kita harus waspada sekarang, karena juga posisi pandemi juga, kita juga memang benar-benar di restart ini untuk siapa yang memang dikehendaki untuk kena wabah ya insya Allah masuk surga insya Allah. Amin, Dengan, amin. dengan keimanannya tentunya ya, bukan dengan keribaannya Ya. mungkin seperti itu. Siap. Itu. Jadi ya terakhir kata saya mengungkapkan bahwa moga-moga Mas Taufik bisa dapat jodoh segera mungkin, Amin ya dan Allah. dapat daya untuk dapat meninggalkan riba Amin ya Allah. yang seperti dilakukan seperti saat ini. Mungkin seperti itu karena Mas Taufik ini pernah memang mau bertobat untuk meninggalkan, tapi tergoda lagi dengan gaji, dengan masih punya angsuran dan sebagainya. Nah teman-teman saya itu yang punya angsuran banyak yang di Expang itu, tapi nyatanya juga selesai semua. Itu mau diangsur mau dienggak sama aja hasilnya, tetap selesai. Selesai yang seperti apa ya, yang diangsur itu pasti akan bidang, pasti akan dikembalikan sama Allah sesuai ayatnya bahwa itu enggak berkah. Mungkin seperti itu kalau menurut saya yang saya alamin itu Mas Taufik. Oke. Semoga kita sehat selalu. Amin. Oke. Pelajaran yang kita ambil dari Pak Eko adalah tobat itu harus sekarang juga ya Pak, Ya. karena ajal itu nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita Terus satu lagi Mas Taufik, ajal itu pasti jemput kita datang dengan sesuai kebiasaan kita, Masya Allah. Jadi hati-hati yang kebiasaannya apa, nanti ya meninggalnya nggak jauh dari itu, sudah pasti. Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri orang-orang yang soleh, orang-orang yang sering dakwah, saya lihat meninggalnya juga nggak jauh dari kitab dakwah. Sudah itu sesuai janji Allah. Orang-orang yang sering zina, dia nggak akan jauh-jauh dari zina, mungkin nggak jauh dari tempat tidur, atau dari apa yang menurut dia itu nggak baik. Oke Pak Eko. Seperti itu. Siap. Yes. Oke sahabat Garasi Kulonoma, ini tadi sedikit gambaran perjalanan hijrah dari Pak Eko Pujiantoro, pemilik dari showroom Bintang Pausta Motor.
Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan merubah tingkah laku kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. Hidup di akhirat selamanya. Amin. Begitu, salam hijrah. Jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.